Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Ataya Kami. Saya tinggal di Jambi, bersekolah di SMA Adiaksa 1 Jambi, dan di kelas 11 MIPA 1. Nah, di video ini saya akan meresensi suatu film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, film tersebut disutradarai oleh Sunil Soraya dan bergenre romance, dirilis pada tanggal 19 Desember 2013. Dan ada pula aktor utamanya seperti Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Pevita Per sebagai Hayati atau biasa juga disebut dia Rangkayo, dan Reza Rahadian sebagai Aziz. Ada pula aktor-aktor figuran lainnya seperti Bang Muluk dan lain-lain. Dan ada skenarionya yaitu Sunil Soraya, Doni Dirgantoro, Riem Junianti, dan Imam Tantowi. Ada pula sinopsis dari film ini, yaitu dari Makassar, Zainuddin berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya, Padang Panjang. Hatinya terpikat oleh pada seorang wanita jelita bangsawan, Hayati. Namun apa daya, adat istiadat menghalangi cinta mereka. Nah, di film ini terdapat kekurangan teman-teman. Kekurangannya itu tidak ada subtitle. Di film ini dia menggunakan bahasa Padang asli, dan di filmnya tidak ada subtitle. Kasian bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Padang asli, teman-teman. Nah, yang kedua, logat Bugis yang digunakan oleh Zainuddin itu terdengar kurang natural, teman-teman. Jadi terdengar agak lucu jadinya, teman-teman. Tetapi dari kekurangan tersebut terdapat kelebihannya, teman-teman. Kelebihan pertama, film ini menyajikan kisah yang diadaptasi dari novel angkatan klasik yang dikemas menarik. Kelebihan yang kedua yaitu dialog antar tokoh terdengar bagus. Kelebihan yang kedua yaitu dialog antar tokoh terdengar bagus. Kelebihan yang ketiga, menyajikan suasana khas tahun 30-an, teman-teman. Di mana Indonesia dulu masih ada orang Belandanya. Nah, kelebihan yang keempat yaitu menggunakan figuran asing, teman-teman. Di mana figuran tersebut yang orang-orang asing seperti orang-orang Belanda dan lain-lain, teman-teman. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu menggunakan properti khas tahun 30-an, teman-teman. Seperti uang, mobil, kendaraan, dan lain-lain, dan rumah. Itu menggunakan khas tahun 30-an, teman-teman. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari film Kapal Van der Wijk, teman-teman. Nah, jadi cerita pada film tersebut yaitu Zainuddin berlayar dari Makassar menuju tanah kelahiran ayahnya, yaitu di Padang Panjang. Sesampai di Padang Panjang, dia melihat seorang wanita cantik yang ternyata gadis jelita bangsawan yang bernama Hayati. Mereka saling tatap muka dan mereka seperti saling mencintai. Nah, sesampai di malam hari, Zainuddin baru pulang dari tahlilan dan hujan di malam hari tersebut. Zainuddin pun berteduh di tempat yang dekat dengan tempat tahlilannya tadi, dan ternyata di situ juga ada Hayati. Nah, dan ternyata Zainuddin dia membawa payung, sementara si Hayati tidak membawa payung. Zainuddin pun berpikir untuk meminjamkan payungnya ke Hayati. Akhirnya Hayati pun memakai payungnya Zainuddin. Nah, dari situlah mereka sudah mulai mendekat dan akhir-akhirnya bertemu, saling mengirim surat kabar, dan lain-lain. Tetapi ternyata adat di situ tidak menerima Zainuddin, teman-teman. Dan akhirnya Zainuddin pun diusir dari tempat kelahiran tanah ayahnya tersebut. Sampailah Zainuddin di ujung danau dan dikejarlah oleh Hayati. Ternyata Hayati pun menangis melihat Zainuddin yang ingin meninggalkan Hayati, dan Zainuddin pun menangis karena mau meninggalkan Hayati. Dan Zainuddin pun meminta kerudung Hayati untuk menemaninya ke Padang Panjang, teman-teman. Dan di situ Hayati berjanji akan menunggu Zainuddin bertahun-tahun agar bisa menjadi suaminya, teman-teman. Dia berjanji begitu. Dan si Zainuddin pun bersemangat untuk pergi ke Padang Panjang. Dan mereka saling janji dan saling mengasih surat kabar. Nah, tetapi adat mereka pun masih belum menerimanya. Dan Hayati diperbolehkan ke Padang Panjang untuk melihat pacu kuda. Dan dia menginap di rumah temannya, rumah sahabatnya. Tujuan Hayati ke Padang Panjang untuk menemui seorang Zainuddin. Tetapi ada pula kakaknya si sahabatnya tersebut. Kakak sahabatnya pria, dan dia ternyata juga jatuh cinta kepada Hayati. Sahabat Hayati yaitu orang kaya. Dan Hayati pun yang biasanya memakai baju pedesaan, yang biasanya baju-baju desa, di sana dia memakai gaun yang bagaimana cantiknya dan memakai make up. Tertariklah
abangnya sahabatnya dengan si Hayati. Tetapi dia tidak boleh dipertemukan oleh Zainuddin karena Zainuddin masih menggunakan pakaian kampung, teman-teman. Jadi temannya takut si Hayati diapa-apain sama Zainuddin dan akhirnya dia dipisahkan dari Zainuddin. Tidak sampai situ, teman-teman. Waktu di pacu kuda, Zainuddin melihat si Hayati dan abangnya si sahabatnya yang bernama Aziz saling ngobrol dan si Zainuddin pun cemburu, teman-teman. Dan itu cemburu berat. Dan Zainuddin pun pulang. Dan tiba-tiba Hayati pun sakit saat menonton pacu kuda dan akhirnya mereka satu keluarga pulang ke rumah sahabatnya itu tersebut. Dan ternyata sewaktu dia pulang ke kampungnya dari Padang Panjang, si Aziz sudah mau melamar si Hayati dan diterimalah oleh adat istiadat yang di kampungnya. Dengan berat hati Hayati pun menerima lamaran Aziz tersebut, teman-teman. Terdengarlah oleh Zainuddin. Dan Zainuddin pun menjadi gila, teman-teman, menjadi stres. Dia mengirim surat kepada Hayati. Hayati pun mengirim surat kembali ke Zainuddin yang dibilangnya kita bisa bersahabat saja. Dan nikahlah Hayati dan Aziz. Zainuddin pun tidak mau bangun di tempat tidurnya selama kurang lebih 2 bulan. Dan keluarga Zainuddin yang berada di Padang Panjang meminta bantuan si Hayati untuk menenangkan Zainuddin ini, teman-teman. Akhirnya Hayati dan Aziz datang ke rumah si keluarga Zainuddin untuk menenangkan Zainuddin. Zainuddin memang sudah tampak gila, teman-teman. Zainuddin mendengar suara Hayati pun dia terbangun dan ingin memegang tangan Hayati. Tetapi tangan Hayati sudah ada inainya, teman-teman. Inainya kalau dia sudah nikah. Dan Zainuddin pun berkata, "Haramlah aku menyentuh tanganmu." Dan dia tidur lagi di tempat tidurnya sambil berteriak, "Pergi kalian." Akhirnya pergilah Hayati dan Aziz. Ada pula penyemangat si Zainuddin, yaitu anak keluarganya dari Padang Panjang ini, teman-teman, yaitu bernama Bang Muluk. Bang Muluk ini dia anak yang nakal, tetapi dia setia kawan, teman-teman. Akhirnya semangatlah Zainuddin. Dan Zainuddin memang mempunyai bakat menulis, teman-teman, seperti menulis surat dan lain-lain. Nah, jadi Zainuddin berkeputusan sama Bang Muluk pergi ke Surabaya. Sesampai di Surabaya, Bang Muluk ada kenalan di Surabaya, teman-teman, yaitu anak Sumatera lah. Dan si Zainuddin sama Bang Muluk dikasih rumah sementara, dan si Zainuddin dikasih pekerjaan, yaitu mengetik. Dan dia menciptakan novel. Ternyata novelnya sangat sukses, teman-teman. Dan banyaklah uangnya si Zainuddin dan Bang Muluk. Saking banyaknya uang, Zainuddin pun membeli rumah mewah megah bekas orang Belanda. Di sana dia mengadakan pesta untuk anak rantau Sumatera. Ternyata Aziz dan Hayati pun pindah ke Surabaya juga, teman-teman. Dan dia diundang oleh Zainuddin. Awalnya Hayati dan Aziz tidak tahu yang mengundang itu Zainuddin karena Zainuddin menyamarkan namanya menjadi Z. Sampai di pesta, Aziz dan Hayati tercengah melihat kesuksesan Zainuddin yang dari anak kampung menjadi orang yang sangat kaya ini, teman-teman. Bahkan lebih kaya dari Aziz, dengan rumah seperti istana, teman-teman. Nah, tidak sampai situ, teman-teman. Ternyata Aziz suka berjudi. Nah, dia pun sering mengeluarkan uang untuk berjudi. Nah, dan akhirnya Aziz pun terlibat utang dari perjudian itu tersebut. Dan rumahnya pun disita dan diobrak-abrik sama orang yang diutangnya. Akhirnya Aziz dan Hayati pun menginap di rumahnya Zainuddin di istananya tersebut. Tetapi lama-kelamaan si Aziz pun merasa tidak nyaman dan tidak keenakan sama Zainuddin karena dia telah merebut Hayati dari Zainuddin dan dia juga pernah jahat kepada Zainuddin. Akhirnya Aziz pun berkeputusan untuk pergi dan bekerja dan meninggalkan istrinya Hayati di tempat istananya Zainuddin tersebut, teman-teman. Nah, tetapi ada sepucuk surat datang ke rumah si Zainuddin dan di situ dituliskan bahwa Aziz sudah overdosis, teman-teman, dan dia meninggal. Dan di surat itu dia menuliskan bahwa Hayati dia ceraikan dan dia kasih kepada Zainuddin karena dia sudah tidak enak kepada Zainuddin, teman-teman, sahabatnya sendiri. Tetapi Zainuddin pun sudah sakit hati dengan Hayati, dia tidak mau menerima Hayati di dalam rumahnya pun di hatinya. Hayati pun dibelikan tiket kapal Van der Wijk untuk pulang ke kampungnya Padang Panjang. Tetapi sewaktu Hayati menumpangi kapal
Van der Wijk tersebut, ternyata kapalnya pun entah bagaimana tenggelam teman-teman. Hayati pun tidak bisa berenang dan dia hanya bisa kelelep. Tetapi teman-teman, banyak korban yang selamat. Dan akhirnya Zainuddin pun mendengar peristiwa terjadinya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dia langsung ngebut membawa mobil bersama Bang Muluk ke rumah sakit yang terdekat teman-teman. Akhirnya di sana dia menemukan Hayati yang tergeletak di kasur dan tidak ada daya. Dan dia memang masih hidup, tetapi kondisinya sudah sangat parah. Akhirnya Hayati pun sudah tidak kuat untuk menahan diri untuk hidup. Hayati pun menyuruh Zainuddin membacakan 2 kalimat suci. Akhirnya Zainuddin pun membacakan 2 kalimat suci teman-teman. Di sana perlahan Hayati pun menghilang dari tubuhnya. Histerislah Zainuddin kepada Hayati. Dia merasa bersalah karena telah mengusirnya dari rumahnya. Akhirnya Zainuddin pun di sana terjatuh dan ditolong oleh Bang Muluk. Tetapi Zainuddin tidak patah semangat teman-teman. Dia membuat sebuah cerita lagi teman-teman. Dan cerita tersebut adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk, yaitu cerita dia yang terbaru. Nah, disitulah cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, selesailah film tenggelamnya kapal Van der Wijk teman-teman. Nah, memang film itu sangatlah seru dan sedih teman-teman, karena si Zainuddinnya itu ditinggal oleh Hayati demi pria yang tampan, kaya raya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, tolong maafkan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.